Ya, kita akan masuk pada video kita yang kedua ya. Video kita yang kedua ini khusus membahas mengenai organ reproduksi pada wanita ya. Oke, sebentar. Organ reproduksi pada wanita ya, sama seperti organ reproduksi pada laki-laki. Ya, terbagi atas dua. Yang pertama, organ reproduksi yang dapat dilihat pakai mata atau yang dikenal dengan nama struktur morfologi, dan yang kedua, organ reproduksi yang tidak dapat dilihat pakai mata, ya, berarti menggunakan alat bantu, itu yang dikenal dengan nama struktur anatomi, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas keduanya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini seperti yang udah tadi saya jelaskan, ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita langsung aja ya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Jangan malu-malu kucing di situ ya. Nah, ini kita karena belajar biologi nih. Jadi karena kita belajar biologi, lupakanlah dulu rasa-rasa malu, rasa geli dan lain sebagainya, ya. Biar kita tahu bahwa organ reproduksi kita ini seperti apa. Oke, baik. Di depan ini ada organ reproduksi luar pada wanita. Nah, organ reproduksi luar pada wanita terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada yang dikenal dengan nama vulva. Ya, vulva itu adalah bagian paling luar. Pada bagian vulva ini, ya, di bagian luar ini terdapat namanya labium, ya, labium atau labia. Nama lain labium atau labia ini adalah bibir. Nah, bibir atau labia atau labium ini terbagi dua. Bibir besar letaknya di luar dan dia tebal, dan bibir kecil letaknya masuk ke dalam dan lebih kecil dia ukurannya dan lebih tipis, ya. Jadi satu, vulva. Pada bagian vulva ini langsung berhubungan dengan labia atau labium atau bibir. Nah, bibir tadi terbagi dua. Bibir besar, kenapa bibir besar? Karena ukurannya besar dan tebal, letak pada bagian luar. Nah, yang ini, kemudian bibir kecil atau yang dikenal dengan labia minor, letaknya bagian agak ke dalam dan biasanya dia tidak terlalu besar dan cenderung lebih tipis. Nah, yang kedua, ya tadi itu vulva, kemudian labia. Nah, yang ketiga adalah mons pubis, ya. Mons pubis itu adalah rambut kemaluan, ya, rambut kemaluan. Fungsi rambut kemaluan ini bagi alat kelamin perempuan itu penting sekali, ya. Jangan sekali dicukur, nak. Kenapa? Karena ketika dicukur, seluruh bakteri ataupun jamur ataupun virus akan masuk ke dalam, itu tidak ada penghalang lagi. Sedangkan fungsi rambut kemaluan itu mencegah bakteri, virus ataupun jamur masuk lebih cepat ke dalam alat reproduksi kita. Itu dia, ya. Biarkan dia bertumbuh dengan alami, biarkan dia bertumbuh dengan baik, ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama klitoris. Ini letaknya di sini nih, namanya klitoris. Nah, klitoris ini letaknya berdekatan dengan lubang saluran urin, ya, saluran pengeluaran air kencing. Nah, klitoris ini biasanya kalau buat wanita yang sudah dewasa, ini digunakan sebagai pusat rangsangan, ya, pusat rangsangan. Itu nanti aja kalian pelajari berikutnya, ya. Nah, ini kalian hanya tahu aja mengenal bagian-bagiannya. Oke, jadi sekali lagi, alat reproduksi bagian luar atau morfologi pada tubuh wanita, alat kelamin wanita itu ada 4. Yang pertama, vulva. Yang kedua, vulva ini langsung berhubungan dengan labia atau labium atau bibir. Nah, bibirnya ada 2, bibir besar dan bibir kecil. Nah, yang ketiga ada mons pubis atau rambut kemaluan, dan yang keempat ada klitoris, ya, ada klitoris. Nah, ini bagian yang ini letaknya pada bagian dalam. Uretra, himen, vaginal opening, perineum ini letaknya di dalam, ya, letak pada bagian organ reproduksi bagian dalam. Oke, jika ada mau ditanyakan mengenai alat kelamin luar ini, nanti kalian boleh tanyakan setelah video pembelajaran kita ini selesai, ya. Oke, kita lanjut, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, ini dia, ini penjelasan saya tadi, ya. Satu, vulva, suatu celah paling luar yang dibatasi oleh sepasang bibir yang saya bilang tadi. Yang kedua, labium, ya, boleh kalian baca di sini. Dan yang ketiga, klitoris. Yang keempat ada mons pubis atau rambut kemaluan, ya. Oke, berikutnya.
berfungsi pada bagian dalam, ya. Ini bagian dalam nih, kalau dilihat, ya. Nah, ada yang dikenal dengan nama vagina. Nah, vagina ini digunakan untuk apa? Apa fungsinya buat wanita? Buat wanita tuh fungsinya ada dua. Yang pertama sebagai jalan lahir bayi, ya ketika si ibu bersalin, ketika ibu melahirkan, jalan lahirnya. Yang kedua, di sini sebagai tempat terjadinya kopulasi atau persetubuhan dengan pasangan, ya, dengan pasangan. Oke, berikutnya ada cervix, leher rahim, ya, leher rahim. Nah, di atasnya ada rahim. Inilah rahim. Rahim atau uterus, apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Tempat berkembangnya janin, ya, tempat bertumbuhnya bayi di situ. Selama 9 bulan 10 hari. Nah, berikutnya ada ovarium. Ovarium adalah, ya, ovarium kita ada dua, ada kiri dan kanan, ya, kiri dan kanan. Nah, fungsi ovarium adalah sebagai tempat dihasilkannya ovum atau sel telur. Dan setiap bulan seorang perempuan wajib menghasilkan 1 sel telur, ya. Jadi walaupun 2 jumlahnya, tidak serta-merta harus 2 dihasilkan. Tidak serta-merta langsung 2 dihasilkan ovum, enggak. Setiap bulan ovum akan menghasilkan, ovarium akan menghasilkan 1 ovum saja, ya. Nah, berikutnya ada satu saluran agak panjang yang menuju ke ovarium. Itu dikenal dengan nama tuba fallopi atau saluran telur atau oviduk. Nah, tuba fallopi atau saluran telur atau oviduk ini dia punya nama 3 nama lainnya. Saluran telur sama dengan tuba fallopi. Tuba fallopi sama dengan oviduk. Nah, apa fungsinya? Fungsi saluran telur itu digunakan sebagai apa? Tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur, atau dikenal sebagai tempat fertilisasi. Ya, ketika terjadi fertilisasi dihasilkan embrio. Nah, embrio akan berjalan ke uterus atau ke rahim untuk dia bertumbuh menjadi bayi. Itu lagi. Nah, ini gambarnya, ya, struktur anatomi bagian dalam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan saya tadi, ya. Oke, ada vagina seperti yang saya jelaskan tadi, ada leher rahim, ada uterus, ada ovarium, ada tuba fallopi. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, apa fungsi-fungsi masing-masing, ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ovum itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Nah, sel telur itu dihasilkan lewat peristiwa oogenesis, ya. Oogenesis adalah apa? Dari pengertiannya, proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi dalam ovarium atau indung telur, ya. Peristiwa pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi pada ovarium atau indung telur. Nah, ovarium yang ada di dalam embrio memiliki sekitar 600 sel oogonium atau sel induk telur. Jadi pada waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita udah tahu nih di dalam kandungan ibu udah ada bayi, ya. Di dalam kandungan ibu kita ada bayi. Dan di dalam alat kelamin bayi itu adalah perempuan. Nah, di dalam ketika di alat kelaminnya sudah terbentuk, nah pada bagian ovariumnya sudah dihasilkan sel telur. Ya, sudah dihasilkan sel telur, namanya oogonium, ya, sel induk ovum. Tapi belum menghasilkan sel telur, tapi sudah terdapat oogonium, sel induk ovum. Nah, berapa banyak jumlahnya? 600.000. Nah, itu nanti akan dikeluarkan. Dia akan menghasilkan sel telur ketika dia sudah masuk pada masa pubertas. Ya, jadi pada waktu nanti usia 12-13 tahun dia mengalami masa pubertas. Nah, di situ dikeluarkan satu persatu sel telur tadi. Itu dia, ya. Oke, berikutnya tadi seperti saya bilang tempat pembentukannya ada di ovarium atau indung telur. Nah, dihasilkan 1 sel telur setiap bulan. Jika tidak dibuahi sel telur tadi, maka apa yang terjadi? Dia akan keluar bersama dengan darah atau bersama dengan dinding rahim yang terkelupas dari rahim yang dikenal dengan nama peristiwa menstruasi. Ya, jadi sel telur yang tidak dibuahi akan wajib dikeluarkan lewat peristiwa menstruasi. Karena setiap bulan pasti akan dihasilkannya namanya sel telur baru. Itu dia, ya. Oke. Nah, ini dia peristiwa pembentukannya. Oogonium dengan kromosom 2N diploid
mengalami peristiwa pembelahan mitosis ya, akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer dengan kromosom 2N atau diploid. Lalu oosit primer akan membelah melalui peristiwa pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder ya, oosit sekunder dan badan polar 1. Ini dengan kromosom N atau haploid. Nah, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan ootit. Nah, ootit ini sudah digunakan sebagai calon ovum baru, calon sel telur baru, ya. Nah, ootit ini akan mengalami akan mengalami pematangan, akan membentuk yang namanya ovum. Sedangkan badan polar 1 tadi yang mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 3 badan polar, ini tidak digunakan untuk menghasilkan ovum. Dia akan kembali ke asalnya. Ya, dia akan kembali ke asalnya, oogonium tadi. Ya, dia akan kembali ke asal. Dia tidak digunakan. Jadi yang digunakan cuma satu. Ya, sekali lagi, peristiwa oogenesis dimulai dari oogonium mengalami peristiwa pembelahan mitosis menjadi oosit primer, kromosomnya 2N, ya. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder dan badan polar tadi mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan ootit dan 3 badan polar. Nah, yang berfungsi menghasilkan ovum itu adalah ootit tadi. Ootit mengalami pematangan akan menghasilkan ovum. Sedangkan badan polar ini tidak akan digunakan. Ya, oke. Demikianlah peristiwa pembentukan sel telur, ya, atau dikenal dengan nama ovum. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, saya jelaskan ya. Oke, berikutnya. Iya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini adalah video kedua. Nah, video kedua ini memang wajib kalian tonton, ya. Kemudian kalian pindahkan ini. Tolong kalian pindahkan apa yang saya jelaskan ini ke dalam buku catatan kalian. Lalu buku catatan yang sudah kalian tulis tadi kalian fotokan, lalu kirimkan ke grup WA kita. Ya, itu akan saya gunakan sebagai nilai harian kalian. Oke. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan. Ya, saya membuka forum pertanyaan. Ya, boleh kalian tanyakan WA secara pribadi ataupun di grup, silahkan. Ya, supaya penjelasan kita mengenai apa yang saya jelaskan mengenai sistem reproduksi ini kalian bisa mengerti. Oke, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap fokus.